Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya sedang ada di Puri Mataram, salah satu tempat nongkrong dan juga wisata edukasi di Sleman. Hari ini saya melaksanakan uji test ride ketiga untuk si trek Madon. Saya penasaran dengan si Madon ini. Kenapa dia harganya bisa sangat mahal? Ini seharga mobil saya. Mobil saya itu Grand Livina X-Gear Matic tahun 2008. Harganya nggak lebih mahal dari sepeda ini. Nah, setelah 3 kali test ride dan beberapa kali melakukan adjustment di posisi handlebar kemudian posisi ketinggian seat post juga, akhirnya saya dapat dan saya cukup yakin ini adalah settingan yang fit untuk tinggi badan saya. Size sepeda si SLR ini 52, tinggi badan saya 168. Jadi udah cukup sombong seat postnya ya, cukup naik, cukup tinggi. Jadi saya setuju kalau si trek ini size 52-nya mungkin untuk tinggi badan 165, 173 mungkin optimal kalau ambil 3 cm atau 4 berarti 168 sampai 172. Sekitaran itu 168, 171 mungkin ya. Itu optimalnya di situ. Nah, si Madon SLR ini barang baru di warung sepeda. Ini adalah salah satu sepeda yang posisinya diniagakan atau diperjualbelikan. Salah satu juga bukan yang paling mahal yang pernah kita jual, karena kita pernah ngejual Cervelo Cervelo Caledonia 5 dengan grup setnya Ultegra DI itu yang dibeli sama Mas Kiki di Lamongan. Nah, itu harganya 125 juta dari bandrolnya Cervelo 130 juta. Jadi di warung sepeda kita emang selalu mencoba menjual under retail price supaya memberikan harga paling bagus ke klien dan ke teman-teman semua. Nah, si trek Madon ini dia dibanderol dengan harga di warung sepeda dibanderol dengan harga 78 juta aja. Saya rasa sih ini sudah sesuai dari value dari sepeda ini ya, 78 juta. Mungkin di luar sana masih banyak yang buka iklan 80 sampai 90 juta, tapi di warung sepeda enggak. Kita jual sesuai dengan nilai atau value dari barang ini. Nah, kenapa sepeda ini bisa sangat mahal? Saya akan coba jelaskan menurut perspektif saya ya. Mungkin teman-teman punya pendapat sendiri, that's really okay, that's really fine. Kita bisa discuss nanti di kolom diskusi. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan hal yang paling menarik dari si trek Madon ini, SLR 6 ini. Si trek Madon ini keluaran tahun 2019 ya, jadi 2019-2020, jadi sudah bukan barang yang baru lagi atau bukan the newest technology lagi. Tapi teman-teman bisa lihat betapa kerennya sepeda ini. Mulai dari batang-batangnya yang besar, terlihat sangat kokoh dan sangat maskulin. Terus juga dibalut dengan wheelset yang menurut saya super super mikirin kita yang di jalan lah. Jadi wheelset ini nggak melulu sekedar dia itu karbon, tapi juga dia itu punya struktur penguat alloy di sepanjang rims dari wheelset ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau gejlok atau kejeglong, bahasa Indonesianya apa ya? Ya kena lubang tuh wheelset ini masih lebih aman lah dibanding karbon. Kalau karbon biasanya sangat ringkih ya di bagian bibirnya itu, kalau kejeglong itu rawan sekali pecah di situ. Ada banyak repair karbon yang masuk ke warung sepeda lewat Jogja Carbonation. Dia juga keluhannya kalau kena jeglongan dari samping. Nah, si trek ini dengan Bontrager Aeolus Com 5 bukan yang paling bagus karena masih ada Bontrager Aeolus yang SLR ya. Ini sudah cukup enak. Meskipun menambah bobot atau berat dari sepeda ini, tapi saya rasa sih bobot bukan menjadi pertimbangan utama ketika teman-teman memilih sepeda aero. Karena si trek Madon ini dia benar-benar sepedanya didesain buat
kebut-kebutan di jalan datar atau aeroshape design. Efektif juga untuk nahan speed dan sangat efektif power transfernya ketika kita di jalan datar. Jadi ini untuk endurance datar enak si trek ini. Saya ngebayangin kalau punya waktu road to misalnya Pantai Suwo atau mana, kalau di Jogja yang paling flat itu ya arah pantai sana ya. Bandaranya ke barat lagi sampai Pantai Suwo, Kebumen itu bener-bener flat. Musuhnya angin samping sih, tapi masih tetap oke. Kayaknya sepeda ini bakal jadi teman terbaik kalian yang mau gas-gasan di trek datar. Atau Klaten Express misalnya, atau Borobudur dengan sedikit Sleman Borobudur dengan sedikit rollingnya, sepeda ini masih bisa. Masih best choice, one of the best choice lah untuk trek-trek itu. Oke, kita lihat dari sisi lain. Setelah tadi wheelsetnya yang menurut saya sangat memperhatikan kebutuhan cyclist di jalan, ya nggak cuma sekedar fashion atau sekedar ngejar lightweight. Yang berikutnya adalah bentuk aero shape-nya yang sangat menarik dan full inner kabel. Jadi teman-teman bisa lihat nggak ada satupun kabel yang terlihat dari si trek Madon ini. Bahkan yang SL biasa, bukan SLR pun dia udah nggak kelihatan ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dilengkapi dengan integrated handlebar khusus ada di SLR aja kayaknya integrated handlebar ini. Yang SL6 itu saya nggak dapet karena saya ada satu SL6 di rumah punya nyonya, itu dia nggak dapet integrated handlebar. Artinya kita ganti sama integrated handlebarnya Yueleo. Yang itu juga jadi satu titik yang nggak kompatibel menurut saya, karena si Yueleo itu dia sudut kemiringannya itu nggak sesuai dengan sudut kemiringan forknya si trek ini. Jadi kalau kita pakai Yueleo handlebarnya atau mungkin integrated handlebar lain, dia nggak bisa seturun ini, tapi malah agak naik. Ya untungnya nyonya nggak terlalu yang aero banget, dia lebih suka yang nyaman aja, jadi dia nggak ada masalah pakai integrated handlebarnya Yueleo. Tapi kalau si SLR ini sudah bagus banget karena dia udah pakai integrated handlebar yang memang didesain khusus buat sepeda trek ini. Finishingnya juga keren, catnya SLR. Ada tulisan Madon di sini dengan warna silver, nggak terlalu kelihatan memang, tapi cukup bagus, premium sekali finishingnya. Ada UCI approve, kemudian size-nya 52 di situ. Ada tulisan SLR6 di sini. OCLV 700 karbon. Finishingnya, bentuk-bentukannya tuh keren banget, dan ada teknologi ISO speed di sini. Saya belum pernah adjusting si ISO speed ini, praktis saya hanya pakai aja. Saya nggak pernah ada komplain sama si ISO speed ini juga. Katanya sih bisa di-adjust supaya jadi lebih empuk atau lebih keras. Tapi saya udah nikmatin aja, karena saya juga bukan yang technoholic banget, yang ngulik hal-hal yang kecil kayak gitu. Meskipun itu sebenarnya salah satu keunggulan atau teknologi paling barunya dari trek ya. Tapi saya nggak ada keluhan dengan settingan pabrikan atau settingan standar dari sepeda ini. Jadi menurut saya oke lah, itu nggak perlu diolak-alik lagi. Bagian seat postnya keren juga, dia masuk modelnya begini. Jadi kalau Giant dia punya tipe SL, nyatu dengan framenya. Kemudian ada seat clamp yang dimasukkan ke sini. Jadi seat clampnya itu dimasukkan ke sini kalau Giant. Kalau si trek ini dia masih ada sambungan seat post lagi, dan ada holder atau clamp dari sadelnya di sini. Jadi kelihatan lebih rapi. Saya sih suka banget sama desainnya ini, bener-bener dia memikirkan detail-detail kecil. Dan bagian ini juga membuat sepeda ini kelihatan sangat compact dan sangat solid. Bagian tutup dari sambungan seat postnya, ada tulisan ISO speed di situ. Adjuster seat clampnya ada di sini. Kita bisa naikin dan turunin di sebelah sini. Kemudian ban yang dipakai di sepeda ini pakai zip triangle speed, apa ini ya, Tangen speed ya.
723 ternyata, 220 TPI. 700 kali 23 ternyata. Saya pikir tadi 25, ternyata ini 23. Tapi kelihatan enak ya, dan saya nggak ada keluhan. Bahkan saya tadi mikirnya ini adalah group set atau ban 725. Ternyata dia pakai 723. Mungkin itu didukung karena lebar dari rimsnya si Bontrager ini yang agak lebar. Di bagian sininya agak lebar. Jadi dia bisa membuat kesan ban 23 itu jadi lebih lebar. Oke. Nah, mungkin itu review singkat saya soal si trek Madon SLR ini. Barangnya sih menurut saya masih bagus, up to our standard, lolos lah dari quality controlnya Warung Sepeda, baik secara kosmetik maupun juga secara performa. Uji performanya menurut saya lulus banget nih, lolos uji performa WSC. Kalau ada beberapa bagian yang lecet nih, biasa ya, trek tuh emang bagian sininya ringkih banget, karena kalau dia ditekuk maksimal dia tuh nyanggok atau nabrak bagian sini. Jadi lawan lecet di dua titik ini, kiri dan kanan. Mungkin lecetnya itu terus ini ada lecet juga sedikit, masih minor lah menurut saya, wajar penggunaan. Yang jelas dia bukan bekas jatuh atau crash yang menyebabkan mungkin unbalance atau kerusakan yang cukup parah. Nah, mungkin itu teman-teman, saya belum sempat nimbang. Nanti akan saya coba bikin reels di warung, kita sekaligus sesi penimbangan. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Mudah-mudahan memberikan tambahan informasi buat teman-teman semua. Terus juga jangan lupa kalau teman-teman nyari road bike trek Madon SLR dengan harga yang bagus, kualitasnya juga up to our standard, kontak Warung Sepeda Jogja via IG-nya di Warung Sepeda Jogja. Teman-teman juga bisa kontak kami untuk nyari road bike yang lain. Kita ada road bike bermacam-macam kok. Terima kasih. Assalamualaikum.